Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai grup permutasi. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Rafiq Zulkarnain MPD sebagai dosen pengampu teori grup. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Apriyanti Nuralia, Putri Azahra, dan saya sendiri Sila Lestari Bagaria. Next. Baik, di sini ada ilustrasi dari grup permutasi yang akan dipaparkan oleh Putri Azahra. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi pertama, di sini sebelum masuk ke definisi grup permutasi, di sini ada ilustrasinya. Perhatikan suatu himpunan tak kosong A dengan A himpunan berhingga. Himpunan A dinyatakan dengan A dengan anggota himpunan 1 sampai N untuk beberapa bilangan bulat positif N. Nah, permutasi dari himpunan A tersebut, kita bisa sebut suatu fungsi dari A ke A yang sifatnya bijektif atau satu-satu dan pada. Sebagai contoh, di sini ada sebuah himpunan A dengan anggotanya itu 1, 2, dan 3, di mana semua X elemen A, sehingga Fx elemen dari A. Nah, permutasi yang mungkin terjadi sebagai berikut. Misal F1 bisa jadi hasilnya 1 F2 dengan dirinya sendiri, dan F3 pun hasilnya dengan dirinya sendiri. Atau bisa jadi F1 nilai 1 dengan dirinya sendiri, F2 bisa jadi bernilai 3, F3 2, lalu F1 bisa menjadi 2, hasilnya F2 bisa menjadi 1, F3 bisa menjadi 3. Lalu begitu seterusnya. Nah, jadi ada 3 faktorial sama dengan 6. Sehingga hal itu permutasi yang mungkin terjadi dalam Fx elemen A. Nah, misalkan permutasi yang pertama ditulis dengan A1 untuk menyatakan hubungan antara himpunan A dengan hasil permutasinya. Nah, hal ini berarti kita menyusunnya dalam bentuk matriks, yaitu A1 matriks 2 kali 3, 1, 2, 3, terus di bawahnya F1, F2, F3, sehingga menghasilkan permutasi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, dengan cara yang sama, kita masukkan permutasi yang kedua sampai ke 6, di mana A2-nya berarti 1, 2, 3, 1, 3, 2, untuk A3-nya 1, 2, 3, 2, 1, 3, untuk A4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, A5, 1, 2, 3, 3, 1, 2, A6, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, permutasi dari A1 sampai A6 itu membentuk suatu himpunan tersendiri, yaitu himpunan permutasi. Bisa di next. Nah, di sini ada definisi permutasi, di mana permutasi dari suatu himpunan A adalah suatu fungsi dari A ke A yang satu-satu dan pada. Grup permutasi dari suatu himpunan A ialah suatu himpunan permutasi dari A yang membentuk grup terhadap komposisi fungsi. Nah, cycle notation berarti ini tuh siklus. Cycle notation itu bisa kita anggap sebagai siklus. Nah, di sini ada sebuah himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu 2, 1, 4, 6, 5, 3. Nah, misal kita ambil yang 1, berarti kan ini bisa dicoret-coret nggak? Kalau Putri yang ini. Bisa deh kayaknya, Put. Coba ya.
Ini misal ada nggak kelihatan? Ganti warna mungkin ininya. Spidolnya. Ada? Ada. Ada. Nah, misal kita cari yang satu, berarti nilainya kan 2. Nah, kita cari nilai 2 ini, berarti kan di sini. Berarti pasangannya ya 1, sehingga siklusnya kalau kita di 1, berarti menghasilkan 2. Lalu kita berputar dari arah 2, berarti akan menghasilkan 1. Nah, sama seperti yang angka 3 ini. 3, pasangannya 4. Kita cari lagi. 4 itu pasangannya mana? 6. Nah, 6 itu pasangannya mana? 3. Sehingga menghasilkan 3, 4, 6. Lalu kita buatkan siklusnya sehingga 3, 4, 6. Jika kita berputar di 4, berarti arahnya 4, 6, 3. Kalau kita berputar di 6, berarti 6, 3, 4, dan begitu seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan cycle notation, di mana siklus dari permutasi itu sendiri. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri. Sebelumnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Apriyanti Nur Ali. Pada Apri, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Lalu selanjutnya, skema tersebut kemudian diganti dengan notasi putaran sebagai berikut, yaitu A sama dengan dalam kurung 12, dalam kurung 346, dalam kurung 5, atau A sama dengan 12, dalam kurung 12, dalam kurung 346. Perhatikan bahwa menurut kesepakatan putaran hanya mempunyai satu masukan, yaitu 5. Dapat dihilangkan. Jadi kalau misalnya putarannya memiliki satu masukan, itu yang seperti 5 itu dapat dihilangkan. Bila dalam penulisan notasi putaran ada elemen yang hilang atau tidak dituliskan, berarti elemen yang hilang tersebut dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk permutasi identitas seperti ini, yang T 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, kita tidak dapat menghilangkan semua elemennya, tapi hanya menuliskan salah satu elemennya saja, yaitu T sama dengan 2 atau T sama dengan 5 atau elemen lainnya. Perhatikan permutasi kedua berikut ini. Beta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada 5, 3, 1, 6, 2, 4. Permutasi ini dapat ditulis dalam notasi putaran B sama dengan dalam kurung 2, 3, 1, 5, dalam kurung 6, 4, atau B sama dengan dalam kurung 4, 6, dalam kurung 3152. Panjang suatu putaran adalah banyaknya elemen dalam putaran tersebut. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka panjang putarannya adalah 5. Untuk ini tuh tadi cara yang B ini tuh bisa dicari dengan cara yang tadi telah Putri jelaskan. Maaf Putri, boleh dihapus dulu coret-coretnya. Lalu di sini ada sifat-sifat permutasi. Teorema 4.1, hasil putaran yang saling lepas atau disjoint cycle. Setiap permutasi dari suatu himpunan berhingga dapat ditulis sebagai suatu putaran atau cycle, atau sebagai suatu hasil atau produk dari putaran yang saling lepas. Lalu di sini ada teorema 4.2, komutasi putaran yang saling lepas. Jika sepasang putaran A sama dengan A1 sampai AM dan B sama dengan B1 sampai BN tidak mempunyai elemen-elemen atau entry yang sama, maka AB sama dengan BA.
Lalu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Apri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai sifat-sifat dari permutasi. Di sini ada teorema 4.3, yaitu orde dari permutasi. Orde suatu permutasi dari suatu himpunan berhingga yang ditulis dalam bentuk putaran yang saling lepas adalah kelipatan persekutuan terkecil atau disebut KPK dari panjang putaran. Selanjutnya ada teorema 4.4, yaitu hasil dua putaran. Setiap permutasi dalam Sn, di mana n-nya lebih dari 1, adalah hasil dari 2 dikurangi putaran. Ada juga lema 4.1, jika sama dengan beta 1, beta 2, hingga beta R, dengan beta adalah 2 dikurangi putaran, maka R adalah genap. Bisa di next. Di sini ada teorema 4.5 di mana selalu genap atau selalu ganjil. Jika suatu permutasi alfa dinyatakan dengan suatu hasil dari 2 dikurangi putaran bilangan genap, maka setiap dekomposisi dari alfa ke dalam suatu hasil 2 putaran harus mempunyai bilangan genap dari 2 dikurangi putaran. Simbolnya adalah alfa sama dengan beta 1, beta 2, hingga beta R, dan alfa sama dengan gamma 1, gamma 2, hingga gamma S. Dengan beta dan gamma adalah 2 dikurangi putaran, maka R dan S keduanya genap atau keduanya ganjil. Dan di sini ada definisi 4.2, yaitu definisi mengenai permutasi genap dan ganjil. Suatu permutasi dapat dinyatakan sebagai hasil dari 2 putaran yang jumlahnya genap disebut permutasi genap. Suatu permutasi yang dapat dinyatakan dengan hasil dari 2 dikurangi putaran yang jumlahnya ganjil disebut permutasi ganjil. Selanjutnya ada teorema 4.6 di mana permutasi genap membentuk grup. Himpunan permutasi genap dalam Sn membentuk subgrup dari Sn. Selanjutnya ada definisi 4.3 yang merupakan definisi dari grup berayun atau alternating derajat n. Grup permutasi genap dari n, simbol dinyatakan dengan A dan disebut grup berayun derajat n. Dan yang terakhir ada teorema 4.7 di mana untuk n lebih dari 1, dengan AN mempunyai orde pemfaktoran n dibagi dengan 2. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai materi grup permutasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan kami. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.